Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Jadi setelah muzlah selama 40 hari sebelum naik ke gunung juga sudah wanti-wanti. Memang angel tuturan. Sudah diwanti-wanti. Dan juga sudah diprediksi. Sudah diprediksi. Jadi sebelum berangkat itu Nabi Musa sudah tahu ada indikasi akan adanya penyelewengan itu. Ya namanya guru itu kan, guru yang waskito itu kan nggak hanya sekedar tahu lahir ya. Jadi sinyal-sinyal yang terjadi di kalangan para santrinya itu paham. Oh mboten kok Gus kan gitu. Ini gimana yang itu? Mboten ini gini, tahu. Ya saya bukan goen, tapi apalagi para nabi yang jelas-jelas dibimbing Allah langsung dengan kaca hati yang jauh lebih sakti lah tanda kutip ya. Kondisi umatnya itu tertembus betul itu. Itu yang saya juga coba ajarkan kepada sampean semua sebagai bapak kepada anak itu, jangan hanya mau percaya apa yang disampaikan lewat mulut. Kamu baik-baik aja, Tanah. Iya Pak, baik-baik aja. Sama itu harus menggunakan insting orang tua juga, nalar juga. Untuk menembus batas ruang dan waktu. Nabi Musa ketika akan berangkat ke Gunung Sinai, itu sudah membaca simptom gejala-gejala akan ada pembangkangan. Kenapa ya? Karena ada si kankernya itu, Musa Samiri itu. Yang memang sedikit banyak memang juga diberi Allah kelebihan. Ya rodok sakti titik lah. Apalagi kalau kemudian Musa Samiri juga punya bakat mempengaruhi orang. Sehingga seperti yang kemarin sudah kita bahas, ketika dia ngajak umatnya Nabi Musa untuk membangun satu tempat peribadatan dan plus membuat patung sapi, sesuatu yang memang sudah diidam-idamkan betul Musa Samiri sejak di Mesir itu. Dituruti sama umat. Nah, begitu Nabi Musa 40 hari pulang dari 40 hari dari Gunung Sinai, wah, mengetahui umatnya benar-benar melanggar, benar-benar menantang itu ya. Ini yang terjadi. Ghadbana asifan. Langsung marah besar. Memang Nabi Musa itu kan sikap dasarnya memang keras ya. Keras Nabi Musa itu. Ya termasuk dibuktikan ketika ada dua orang berantem antara suku Israel dan suku Mesir, itu kan spontan banget. Langsung bela suku Israel. Ya suku Mesir tempelan sekali tak mati. Jadi kalau kalimat dulu ada penjalo apa? Tak kiwa rumah sakit. Tak tengeni kuburan. Nah, jadi katanya kalau pakai kaki tangan kiri rumah sakit kamu. Kanan, oh ya kuburan. Gitu. Itu ada orang yang begitu. Kayaknya saya juga takut. Saya mau gelut barang itu takut saya.
Bukan takut sama orang yang nantang-nantang, tapi takut justru konsekuensinya. Loh, lah kalau Gusti Allah ngasih gitu gimana coba? Tempeleng kiwa rumah sakit itu. Tempeleng kanan langsung koit kayak urusan gak karu-karuan itu. Kalau zaman dulu aja urusannya Nabi Musa kan sampai melarikan diri dari Mesir. Ini bukti nanti. Begitu kaumnya itu menyembah patung sapi, murka besar Nabi Musa. Nah, murka besar ini akhirnya yang jadi sasaran ya saudara misannya itu. Siapa? Nabi Harun. Allah. Nabi Musa berkata, "Bi sama khalaqtumuni min ba'di." Kamu kok cek nemen nih kamu itu. Sudah tak wanti-wanti, sudah tak beritahu, jangan. Lah kok masih melanggar toh kamu. Buruk banget. Aku dulu nggak nyangka sampai ya memang kamu itu kan sudah terbiasa melanggar ya. Aku juga membayangkan kamu akan melanggar, tapi ya nggak seburuk ini kali. Ya nggak sampai kamu nyembah berhala gini lah. Kalaupun kamu misalnya ngelanggar itu ya mungkin ngelanggar nggak sholat atau lupa zakat gitulah. Sesuatu yang ya dosa tapi masih bisa dimintakan ampun lah. Lah kalau sampai membuat patung sapi kayak gini nih yang disebut bi sama kholaftumuni, nemen kamu betapa buruknya pelanggaranmu itu. Kan tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik kan. Notok sudah itu. Gitu. Seandainya sampean mencuri itu loh, masih ada hukuman dan masih ada kesempatan apa? Ampunan. Kalau syirik ini ya, itu yang disebut makanya bisama kholaftumuni. Alangkah buruk caramu mendurhakaiku, caramu melanggar terhadap wasiatku. Gitu caramu, gitu kan? Mimpati dari setelahku. Ajiltum amra rabbikum. Kamu mau mendatangkan lebih cepat. Nah, ajil itu kan mempercepat ya kan. Kamu memang ingin mempercepat, Pak. Kamu ingin menyegerakan datangnya siksa itu kan. Amra rabbikum itu siksa. Perintah Tuhan itu maksudnya ya kamu mau, ya ampun, kok sampai gitu kamu ini, gitu loh. Dan tidak habis pikir Nabi Musa itu dengan kedurhakaan Bani Israel itu. Hanya kalau sekarang misalnya juga sebegitu kejam, sebegitu bebal, sebegitu tebal telinganya, tidak dengar siapapun, menjelup puter. Ya sampai sekarang ya memang wis gene begitu ya. Gitu. Wa alqal alwaha wa aqadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Yang jadi sasaran yang kena ya gimana? Kabeh nggak bisa diatur akhirnya yang dimarahi saudaranya. Ditarik rambutnya itu. Dijambak istilahnya itu. Dijambak rambutnya Nabi Harun sama Nabi Musa itu. Ya. Sambil wa alqal alwah. Nabi Musa melempar lembaran-lembaran kitab Taurat itu. Nih, baca ini. Itu kan istilahnya. Nih, lihat isinya apa. Perintahnya nyembah siapa. Kok kamu begini itu loh. Ya kepada kaumnya juga kepada Nabi Harun. Nabi Harun di situ. Coba toh bacaan lagi. Nah, ini kalau kita tarik ke zaman sekarang kan ya begitu tuh. Sampean dan saya kan sering kaget-kaget ketika kita ajak baca Quran ya toh. Loh, kok gitu isinya? Loh, iya toh. Loh. Sampai kemarin ada yang pesen sama saya. Katanya, terus
gimana ya, yang kalau yang baru-baru bergabung itu materinya itu yang agak jangan terlalu dalam gitu katanya. Terus saya bilang, lu terus gimana cara memilah dan memilihnya? Kayak di Zoom gini, hari ini ada 161 kamera. Kan bisa jadi ada yang baru bergabung nih. Padahal ayat kita ya ayat tentang ini, kita nggak bisa milih kan. Itu. Terus nanti kita bicara tentang kritik terhadap diri kita sendiri, terhadap cara ibadah kita, terhadap kesungguhan kita dalam berislam. Nah, baru pertama tahu terus lu lah kok gini gitu kan. Padahal ada juga yang begitu baru gabung terus lihat kok sedalam itu. Oh, enak ini. Saya selama ini apa ada bermain-mainnya di kulit lah, ini langsung diajak masuk ke daging, enak ini gitu. Ada yang gitu. Ada yang karena selama ini main-main di kulit terus begitu diajak lihat daging, aduh kedalaman kejeron ini. Ekstrim ini, ekstrim. Ini ajaran ketinggian keduren. Zuhud sufi. Oh, padahal tidak ada apa zuhud sufi ya, apa adanya ini. Inilah lembaran Quran yang sering saya sampaikan, ini lembaran Quran. Makanya zaman kalau pertanyaan kan kemudian tak ajak kembali ke ayat-ayat, lalu tak suruh baca sendiri. Itu kan kayak saya ngelempar lembaran-lembaran Quran. Nih, wacon nih kan gitu kan. Nabi Musa gitu. Wa alqal alwah, dilemparkannya lah lembaran-lembaran Taurat itu. Karena memang di saat itu umatnya Nabi Musa disebut sebagai al-ulama Bani Israel. Al-ulama Bani Israel itu apa? Ulama Bani Israel, disebut ulama juga di situ. Mereka ini orang-orang yang hafal Taurat. Ibaratnya gitu ya sudah hafal nahwu sorofnya bahasa apa? Kipti apa ya? Kipti ya. Yang dipakai di Taurat itu. Mereka juga sudah tahu ya ibaratnya ahli tafsirnya Taurat lah. Jadi kalau kita lihat begitu, Nabi Musa kemudian ini loh, ambil nih, ambil, lihat lagi apa kitabmu ini. Sampai kemarin di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan disebutkan orang-orang yang sudah dibebani kitab Taurat, sudah membawa kitab Taurat tapi tidak mengamalkannya, dianggap dan diumpamakan seperti apa? Seperti khimar yang dibebani dengan kitab-kitab yang tebal. Itu makanya di dalam satu cerita itu disebutkan orang-orang Bani Israel itu merasa bahwa mereka masih memegang teguh Taurat. Bahkan ketika Nabi Musa masih hadir di situ itu loh, dia masih sudah berani menerjemahkan Taurat, menafsirkan Taurat berdasarkan pandangannya sendiri. Itu ya. Nah, apa yang disebut di situ? Lalu ditarik rambutnya itu sama Nabi Musa, si Nabi Harun ini. Sambil berkata, kamu lo udah tak pesen. Kemarin pesennya Nabi Musa apa sama Nabi Harun? Tolong nanti jaga ya. Umat ini jaga. Ya, jaga. Kata Nabi Musa, akhlufni, gantikan aku fi qaumi, dalam memimpin kaumku. Sudah, hati-hati juga. Wa aslih, dan perbaikilah urusan mereka. Itu di ayat yang 142 itu kemarin ya kan. Sudah diwanti-wanti. Wala tattabi sabilal mufsidin, yang 142 itu. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang rusak-rusak itu. Jangan. Gitu. Nah, begitu sudah disebut itu,
Tapi ya namanya apa ya, umat yang sudah memang rusak ya, ya susah gitu. Makanya di situ disebut ulama loh ya mereka ini. Coba dibuka di surat Asy-Syu'ara ayat 197. Nah, Asy-Syu'ara ayat 197. Wah, yang tadi belum baca silakan. Nggih, izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Sadaqallah. Nah, kan? Jadi disebut apa Pak Jo di situ? Tokoh agama Bani Israel. Ulama Bani Israel, guys. Berarti saat itu mungkin juga ada majelis ulama. Majelis ulama daerah Bani itu. Israel. Bani Israel saat itu. Saat itu disebut apa? Ulama. Quran loh yang menyebut, bukan saya. Artinya apa? Monopoli kalimat itu adalah kalimat orang yang ahli agama. Dari kata alama itu apa? Mengetahui. Jadi orang yang tahu agama, yang hafal Taurat, yang sangat pandai berceramah tentang Taurat. Nah, kalau sekarang kan orang yang kayak saya ini kan kena beban itu juga. Beban surat Al-Jumu'ah ayat 6 itu disebutkan. Kalau dulu ya, ulama Bani Israel dibebani dengan Taurat, kalau nggak mengamalkan, oleh Allah dianggap seperti khimar yang dibebani kitab tebal. Maka kalau sekarang ya, kalau saya misalnya memahami dan mengerti Quran, lalu saya nggak mengamalkan Quran, ya berarti saya ini dianggap seperti khimar atau keledai yang memikul kitab-kitab tebal. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Nah yang di Nabi Musa begitu sambil dilempar itu, sambil dikatakan gitu. Kamu itu lebih sama kholaftumuni min ba'di. Ajiltum amra rabbikum. Lalu sama setelah itu ditarik rambutnya Nabi Harun sambil dilemparkan Taurat itu. Nih, baca nih kamu tuh. Kamu hafal, kamu ngerti tapi nggak kamu amalkan. Lalu sambil itu Nabi Harun dua akhoda bi roksi akhi yajurruhu ilaihi. Tarik rambutnya mau dicotos mungkin ya. Nah, sebelum dicotos, Qala berkata Nabi Harun, ya ibna ummah, wahai anak ibuku, maksudnya apa? Keponakan ibuku, wahai saudara sepupuku, lele, Mas Musa, eling nyebut Mas Musa. Si alon-alon Mas Musa, sik ta sebentar ta, calm down, tenang. Innal qauma stad'afuni, mereka itu yang membuat aku lemah, menganggap aku ini nggak mampu. Jadi meremehkan aku. Ya memang aku nggak sekeras sampean sih Mas Musa. Jadi mereka akhirnya ya anggap aku ini cemeng. Aku ya gimana ngelawan segitu banyak orang. Bahkan wakadu yaktulunani. Bahkan hampir saja mereka membunuhku. Itu. Hampir saja mereka membunuhku loh Mas Musa. Teman gak sakno aku tak. Gitu kan. Teman gak kasihan saya tak. Ya ini tuh. Fala tushmit biya a'da awala. Dan makanya saman kalau narik rambutku kayak gini, lalu mau ngeplak aku atau gimana, itu yang seneng yang teriak tepuk tangan ya orang musuh-musuh kita itu. Dan itu. Maka jangan jadikan mereka bergembira dan bertepuk tangan karena nyukurin sambian ngeplak aku. Itu saya yang syukur kapok kayak digitu-gituin sama nanti. Saya yang digituin. Kan? Jangan ditempeleng saya ini. Jangan dikeplak gitu kan. Maka kemudian ya namanya Nabi Musa memang juga di balik sifat kerasnya itu ada jiwa kasih ya.
Maka setelah begitu, wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan jangan samakan saya, golongkan saya dengan orang-orang zalim itu. Saya enggak gitu, Nabi ya Musa. Enggak, saya beda. Saya sudah ngingatin, tapi mereka meremehkanku. Saya sudah ngingetin, mereka malah mau membunuhku. Jadi kalau sampean mau nanti marahin aku di depan mereka, mereka tepuk tangan, kapok kamu, gituin nanti. Nyukurin aku, ini ya. Falatushmit, jangan jadikan mereka gembira. Siapa? Ya la'ata itulah. Jangan. Dengan kemalangan yang menimpa aku ini biar. Apa kata Nabi Musa? Qala. Nabi Musa setelah Nabi Harun juga berkata, wala taj'alni minal qaumidz zalimin, ma'al qaumidz zalim, jangan jadikan aku orang zalim. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi firli, ya Tuhanku ampunilah aku, wali akhi, dan ampunilah saudaraku juga. Wa adkhilna fi rahmatika ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu kami ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau lah zat yang paling pengasih di antara yang pengasih. Doa ini kita hafalkan itu loh ya, ketika melihat ada dulur yang salah atau dosa. Jadi kalau ada dulur yang salah atau dosa, doa ini dihafalkan. Kasih waktu 2 menit untuk ngapalin. Ayo, nanti siapa yang sudah hafal beserta artinya setor. Ini doanya Nabi Musa ketika melihat dulurnya lemah atau bersalah, lalu kemudian mendoakan ini. Nah ini kita bisa tiru. Doa ketika ada dulur yang salah. Diri kita sendiri salah, dulur kita salah. Ya, apalin? Rabbi fili wali akhihi. Rabbi fili wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nah, ini doa. Banyak ya doa Nabi Musa yang bisa kita tiru, seperti doa Rabbi shrah li sadri, itu kan doanya Nabi Musa itu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doanya Nabi Musa itu. Nah, sekarang kita dapat doa satu lagi nih. Rabbi fili wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Pendek nih. Rabbi fili, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Wali akhi, dan juga dosa atau kesalahan saudaraku. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami ya Allah fi rahmatika, ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, dan kaulah sebaik-baik sesayang-sayangnya yang di antara penyayang. Amang toh? Sama artinya, biar ketika berdoa itu lebih meresap, lebih khusyuk, karena tahu artinya, tahu apa yang sedang kita bicarakan, kita mohonkan kepada Allah. Rabbi firli, ya Tuhan ampunilah aku. Wali akhi, dan ampunilah juga saudaraku ya Allah. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, ke dalam rahmatmu ya Allah. Wa anta arhamu, dan kaulah sebaik-baik penyayang, ar-rahimin, di antara penyayang. Ya, semester. Ya, lihat kamera, tapi kalau setor ya lihat kamera bahwa nggak ngerpek, nggak nyontek, hadap sini matanya. Gus. Mana matanya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu. Ya Tuhanku, ya Tuhan ampunilah aku. Wa'idhilni Wali akhi. wali akhi, dan saudaraku. Wa'idhilni, dan masukkan. Wa'idhilna, dan masukkan ini. Fi rahmatika, ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Maha Penyayang dari segala penyayang. Sedekah. Oke. Izin Gus. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali akhi wali wa awadahilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu ataupun kasih sayangmu, karena sesungguhnya engkau lah yang Maha Penyayang. Nggih. Terima kasih. Oke. Ada lagi ya. Oke, izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim.
Robbi ya Tuhanku, ikfirli ampunilah aku. Wali akhi dan saudaraku. Astagfirullah. Wali akhi dan saudaraku. Wa adkhilna dan masukkanlah kami fi rahmatika ke dalam rahmatmu. Wa anta dan engkaulah arhamu maha penyayang. Ar-Rahim dari segala penyayang. Sadaqallahul adzim. Ya, ada lagi. Hafalan hari ini kita. Monggo, yang sudah hafal, Gus, silakan. Rabbi ufirli ya Tuhanku, wali akhi, Ya Tuhanku, ampunilah aku. ufirli ya Tuhanku, ampunilah aku, wali akhi dan saudaraku, wa adkhilna dan masukkanlah kami fi rahmatika ke dalam rahmatmu, wa anta dan engkaulah wa anta arhamur rahimin, engkaulah maha penyayang dari segala yang menyayangi. Gus. Ya, ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali akhi wa tikna fi rahmatika wa anta arhamur. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudaraku, dan masuklah kami ke dalam rahmatmu, dan engkaulah maha pengasih dari segala penyayang. Itu Allahul Adzim. Nah, saya mau start lagi. Ya, minimal 7 orang kah berapa gitu loh. Ini harus dibaca ya, ditirukan, dibaca, dan saat kita mendoakan dulur kita yang sedang keliru, terutama diri kita juga. Jadi jangan dibenci, jangan diolok-olok, jangan disalahkan, jangan dijauhi, malah kita doakan seperti ini. Enggak ya, coba. Ayo 2 lagi. Rabbi firli ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Wali akhi, ampunilah juga saudaraku ya Allah. Saudara ini tidak harus saudara kandung. Sesama muslim itu juga dianggap saudara. Ayo. Coba. Wa adkhilna ya Allah, masukkanlah kami fi rahmatika ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin. Dan kaulah sebaik-baik penyayang ya Allah ya. Enggak, 1, 2 lagi. Mana ini? Ya, silakan. Rabbi firli, ya ampunilah kami. Aku. Rabbi firli, ampunilah aku. Wali akhi dan saudaraku. Pakai hi, wali akhi itu. Wali akhi dan saudara kami. Saudaraku. Wakilna dan masukkanlah kami di rahmatika ke dalam rahmatnya. Wa anta engkaulah arhamah maha penyayang rahimin. Apa lagi? Ayo, enggak apa-apa. Nanti kalau salah masih kita luruskan. Ayo, 1, 2 lagi, monggo. Dari mana ini? Suara Sumatera, suara Jawa, suara Lombok, suara Kalimantan, mana? Ayo. Oke, berarti aja cukup ya. Jadi Rabbi firli, hari ini kita diajarin sama Nabi Musa untuk mendoakan mereka yang bersalah dan menahan amarah, jangan gampang marah. Tahan. Dengan cara malah mendoakan mereka yang bersalah. Semoga kita diberikan Allah hati yang penuh kasih, yang raufur rahim, dan benar-benar menyadari bahwa kesalahan itu bisa menimpa siapapun. Maka Nabi Musa pun mendoakan ampunan tidak hanya untuk saudaranya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Rabbi firli wali akhi wa rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya, dalam ampunannya, dalam keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa barik. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait.
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحاسدين من الجن والشياطين والكفار ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدين الدنيا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من جود البلاء والبلاء الشقاء سبحان الله ونادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا kwitansi. Bismillah.